Halo teman-teman, kita bahas lagi mengenai pemeriksaan pajak yang katanya sewenang-wenang ya. Ini dari Pak Ray lagi nih. Pak Ray kita mencermati dan terus memantau bagaimana kejadiannya pemeriksaan atas PT BSI ya. Ini adalah pemeriksaan yang diduga sewenang-wenang, diduga dicari-cari kesalahannya, diduga ditarget untuk dihantam sampai habis ini ya. Mari kita lihat, kita nonton dulu videonya nih. Dari Pak Ray, dari Ray Co, Jakarta Attorneys at Law ya. Oke, ini dia. Langsung gua perjelas Selamat ya. siang rekan-rekan pajak Indonesia. Pada kesempatan hari Komservis Indonesia melawan Direktur Jenderal Pajak. Pada video sebelumnya kami sampaikan bahwa klien kami PT Borkom Servis Indonesia sedang dilakukan pemeriksaan dan kami menduga pemeriksaan itu adalah pemeriksaan yang dilakukan tanpa ada indikasi ketidakpatuhan sehingga upaya. Oke, itu sebelumnya diduga pemeriksaan yang, sengaja mencari-cari kesalahan alias phishing ya, tanpa ada indikasi ketidakpatuhan tiba-tiba orang diperiksa. Ini kan namanya phishing, namanya coba-coba ya, coba-coba, mencari potensi, kalau dapat ya bagus, kalau nggak dapat ya kita pulang, kira-kira gitu ya, cari mangsa lain. Itu kan, perbuatan yang sangat kurang ajar ya, di mana kita bayar pajak, kita yang kerja setengah mati bayar pajak buat mereka, tapi oknum-oknum ini malah mencari-cari kesalahan kita tanpa ada indikasi awal adanya ketidakpatuhan. Ya, untuk menguji kepatuhan itu patut dipertanyakan. Dan pada pertemuan pertama, dalam rangka undangan untuk memberikan keterangan yang seharusnya dituangkan dalam BAPK atau berita acara pemberian keterangan, ternyata ketika klien kami hadir bersama dengan kami, dan pada saat pertemuan mau dimulai, ternyata tim pemeriksa pajak yang dipimpin oleh supervisor atau ketua kelompok Saudara Safril tidak bisa menunjukkan surat perintah pemeriksaan. Dan oleh karena itu menurut kami tim Jadi tidak ada pemeriksa. surat perintah pemeriksaan ya. Ketika kita menghadiri pertemuan pemeriksaan pertama kali, itu kita punya hak untuk minta diperlihatkan surat perintah pemeriksaan yang asli, diperlihatkan kartu pegawai. Nah, tetapi gua rasa ini ada seharusnya ya, tetapi karena mereka arogan, sombong, merasa berkuasa, dia tidak mau kasih. Kalau dia nggak mau kasih, dia mau apa? Nah, gini kan, ini terjadi teman-teman ya. Ketika mereka arogan tidak mau kasih apa yang kita minta, kita tuh tidak bisa berbuat apa-apa, gitu. Kita tidak ada hukumnya, kita bisa tempeleng dia nggak boleh teman-teman ya. Nggak ada dasar hukumnya kita bisa menggugat dia, hanya gara-gara dia nggak mau kasih surat perintah pemeriksaan ya. Sedangkan kita nih, kita wajib pajak kalau sampai lu nggak mau kasih data yang diminta oleh si oknum, lu bisa diterabas, bisa langsung disikat, dikasih SKP yang nilainya nggak kira-kira, yang nilainya fantastis. Ya terserah lu, kalau lu nggak senang silakan gugat ke pengadilan katanya kan, mampus kita digituin ya. Tidak mempunyai kewenangan atau tidak berwenang untuk melakukan pemeriksaan sesuai amanat pasal 29 ayat 2 dan penjelasan Undang-Undang KUP. Sehingga dengan demikian pemeriksaan Akuo ini menjadi pemeriksaan yang dilakukan dengan cacat wewenang. Oke, jadi maksudnya gini loh, Dan oleh karena maksudnya lu punya kewenangan untuk periksa orang, itu betul. Tetapi kewenangan itu ada suratnya, namanya surat perintah pemeriksaan. Surat itu wajib diberikan ketika kita meminta. Karena apa? Kan kita diperiksa orang nih, kita nggak tahu yang meriksa kita ini benar apa enggak. Kita nggak tahu orang yang periksa kita ini punya kewenangan atau tidak punya kewenangan. Apakah dia sudah diberikan kewenangan itu? Dia harus tampilkan, tetapi dia tidak mau kasih. Kalau dia nggak mau kasih, maka kita boleh beranggapan atau berpendapat tidak ada kewenangan. Begitu teman-teman, maksudnya Pak Rey ini ya. Jadi demi hukum, kewenangan itu harus ditunjukkan di pertemuan pertama. Kalau nggak ditunjukkan, berarti tidak ada kewenangan. Kalau nggak ada kewenangan, maka namanya itu sewenang-wenang, sesuka hati dia. Itu namanya, itu yang dimaksudkan oleh Pak Rey ya. Jadi bisa aja surat itu ada, tetapi surat itu tidak diberikan, tidak diperlihatkan, itu namanya sewenang-wenang. Gitu ya. karenanya ketika nanti SKP diterbitkan, maka kami akan mengajukan gugatan terhadap SKP tersebut. Ya, jadi ketika SKP itu terbit, kita nggak usah bahas material, kita gugatan formalnya. Kenapa gugatan formalnya dilakukan? Karena formalnya cacat. Di Undang-Undang AP disebutkan kalau formalnya cacat, maka keputusannya adalah cacat. Kalau keputusannya cacat, maka keputusan itu adalah batal demi hukum. Selain daripada tim pemeriksa tidak bisa menunjukkan dasar kewenangannya, maka selain pemeriksaan tersebut menjadi cacat wewenang sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat 1 huruf A Undang-Undang Administrasi.
Ini Undang-Undang AP nih ya, pasal 52 ayat 1 huruf A. Pemerintahan, maka keputusan pejabat nanti yang akan diterbitkan yaitu SKP dan STP juga demi hukum harus dibatalkan oleh pengadilan sesuai amanat pasal 66 ayat 1 huruf A Undang-Undang Administrasi. Nah, ini sama ya, Undang-Undang AP pasal 66 ayat 1 huruf A. Kalau cacat kewenangan, maka cacat kewenangan itu bisa dibatalkan dan kemudian yang bisa membatalkan siapa? Yang bisa membatalkan adalah pengadilan. Pemerintahan. Dan oleh karena perkara ini adalah perkara di bidang perpajakan, maka sesuai ketentuan pasal 19 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, keputusan tersebut harus dinyatakan tidak sah dan dibatalkan dengan putusan pengadilan pajak. Kemudian, tim pemeriksa juga selain tidak mampu untuk menunjukkan dasar kewenangan atau surat perintah pemeriksaan pada saat kami hadir pertama kali, tim pemeriksa juga ternyata tidak bersedia untuk dilakukan perekaman sesuai dengan Per 7 tahun 2017. Dan Nah, satu lagi nih, kekacauan birokrasi, kekacauan pemerintahan. Di mana ketika orang-orang ingin transparan, tetapi oknum pemeriksa pajak tidak mau transparan. Ketika aturan hukum sudah mengatakan harus transparan, tetapi oknum pemeriksa pajak tidak mau transparan, kan bingung kita. Bingung dong. Kenapa? Apa yang lu sembunyiin? Apa yang terjadi? Kenapa tidak mau transparan? Biasanya gini loh teman-teman, biasanya koruptor itu dua-duanya tidak mau transparan. Yang memberi uang tidak mau transparan, yang terima uang juga tidak mau transparan, dua-duanya diam-diam. Tetapi kali ini si orang yang kasih duit nih, maksudnya si wajib pajaknya yang berpotensi memberikan uang tidak mau. Dia maunya transparan. Bagus dong. Harusnya kan ini disambut dengan baik oleh si pejabat. Oh iya ya, bagus dong. Kalau lu tidak mau korupsi, gue juga tidak mau korupsi, mari kita saling terbuka, tidak ada dusta di antara kita. Kita rekam bersama. Dan itu sudah diperintahkan oleh peraturan hukum. Kan lucu ya teman-teman ya, kalau dia tidak mau kan. oleh karena itu, klien kami juga keberatan untuk memberikan keterangan. Namun setelah pemberian keterangan itu tidak berjalan dengan baik dan dengan lancar, Jadi karena lu melanggar hukum, gue juga tidak mau kasih keterangan, katanya si Pak Rey ya. Jadi karena si pemeriksa pajak tidak mau mengikuti hukum yang berlaku, maka kami juga tidak mau melaksanakan pemberian keterangan. Karena kan gua baru bisa memberikan keterangan kalau legal formal terpenuhi, artinya prosedur terpenuhi. Kalau prosedur lu yang langgar, ya gua gak usah ikuti prosedur lah. Kalau gitu, ya kan? Nah, gitu prinsipnya Pak Rey ya. sesuai dengan amanat Per 7 2017, ternyata tim pemeriksa masih tetap mengirimkan surat permintaan buku, catatan, dan dokumen. Nah, jadi oknum-oknum pajak itu begini berpikirnya. Kami punya kekuasaan. Pokoknya ujungnya akan gue sikat lu di SKPKB. Paham maksud gue teman-teman ya? Dia merasa berkuasa, dia merasa arogan. Pokoknya ujungnya akan gue sikat di SP2DK, SKPKB. Tetapi supaya gue bisa sikat di SKPKB, gue harus jalankan prosedurnya dulu. Salah satu prosedurnya adalah ini, yaitu surat permintaan peminjaman buku. Ini sudah gue gugat ke pengadilan ya. Kalau gue sih langsung gue gugat ya. Kalau Pak Rey masih baik hati dia tidak menggugat, dia masih bikin-bikin video kayak gini. Kalau gue langsung gue gugat ke pengadilan. Nah, jadi dia berusaha menjalankan prosedur, padahal ini nggak ada niat. Dia nggak ada niat untuk punya buku, nggak ada niat. Dia nggak ada niat juga untuk nanti ada peringatan pertama, peringatan kedua, ya nggak ada niat. Dia niatnya adalah nanti ketika SKPKB langsung gua sikat di situ. Itu niatnya si oknum di negeri Wakanda, teman-teman ya. Kalau di Indonesia nggak ada begitu. Bagus-bagus semua di Indonesia ya. Dokumen yang rekan-rekan bisa lihat di layar rekan-rekan. Tentunya klien kami merasa keberatan. Jadi ini adalah tahun 2021 ya. Ini adalah bahasa standar teman-teman, bahasa standar. Seharusnya dia minta data adalah berdasarkan indikasi ketidakpatuhan. Ngerti nggak teman-teman? Jadi ibaratnya seorang dokter ketika mau ngobatin orang sakit, kalau kalau yang sakitnya di kaki, ya dia ronsen kaki aja, nggak perlu minta ronsen yang lain, tangan nggak perlu di ronsen, kan gitu. Tetapi kalau dia minta ronsen seluruh tubuh, berarti dia mencari penyakit yang lain. Gitu loh teman-teman, maksud gua, paham ya? Dengan surat ini karena pada awal pertemuan pemeriksa pajak tidak menuangkan hasil pertemuan dalam berita acara permintaan keterangan dan juga pemeriksa pajak keberatan untuk direkam audiovisual pada saat klien kami memberikan keterangan yang seharusnya dituangkan dalam berita acara pemberian keterangan. Karena tim pemeriksa pajak keberatan, maka berita acara pemberian keterangannya itu tidak berkaitan dengan materi pemeriksaan atau tidak berkaitan dengan bisnis proses
proses pemeriksaan, tapi semata-mata hanya menuangkan keberatan klien kami karena kemudian tim pemeriksa pajak tidak bersedia untuk direkam elektronik audiovisual sesuai Per 7 2017, dan oleh karenanya pada saat yang bersamaan tim pemeriksa juga tidak berkenan untuk memperlihatkan dasar kewenangan tim pemeriksa, yaitu surat perintah pemeriksaan. Dan oleh karena itu Jadi semua ditabrak sama si oknum ini ya. Dia panggil WP karena pemeriksaan. Oke, itu betul ada suratnya. Kita datang dong. Berarti kan kita sudah ikuti prosedur, ya. Wajib pajak datang, sudah ikuti prosedur. Tapi si oknum ini maunya, pokoknya lu ikuti kata-kata gue. Enak bener si oknum begitu ya. Sorry, ketika pengacara sudah hadir, nggak bisa begitu dong. Ada prosedur tata cara pemeriksaan. Salah satu prosedurnya adalah pemeriksa harus menunjukkan dasar kewenangan dia. Pemeriksa harus menunjukkan kartu pegawai dia. Ini dia tidak mau lakukan. Jadi kita dituntut untuk untuk comply kepada tata cara pemeriksaan, tetapi mereka tidak mau tunduk pada tata cara pemeriksaan. Jadi ada ketidakseimbangan di sini, ada ketidak fairness ya, tidak fair, tidak adil. Kita harus patuh, kita harus datang, kita harus melakukan apa yang diperintahkan undang-undang, sedangkan mereka ketika sudah hadir tidak mau patuh, tidak mau ikuti peraturan perundang-undangan. Jadi mereka berpikir, pokoknya lu harus ikuti maunya gua. Kalau nggak mau gua sikat di ujung di SKPKB. Mampus lah wajib pajak digituin sama oknum. menurut klien kami, maka klien kami tidak bersedia untuk menyampaikan buku, catatan, dan dokumen karena tim pemeriksa belum menunjukkan dasar kewenangan dalam melaksanakan pemeriksaan. Nah, jadi teman-teman ya, jangan sampai si oknum tuh salah berpikir atau salah memberikan argumen kepada hakim ya. Nanti si oknum bisa berargumen kepada hakim bahwa orang ini tidak mau memberikan buku sehingga kami paksakan SKPKB suka-suka hati gue gitu kan. Tetapi nggak begitu kejadiannya. Kejadiannya adalah dasar kewenangannya belum ada. Kalau dasar kewenangannya belum ada, kami tidak bisa berikan buku atau catatan atau apapun yang lu minta. Nggak bisa, karena lu siapa? Belum jelas. Kalau lu sudah jelas dasar kewenangannya, barulah kami comply, kami berikan data buku dan sebagainya, dan lu harus mau direkam. Tetapi kan dia tidak mau direkam, dia tidak mau kasih data kewenangan. Maka namanya sewenang-wenang. Kalau pemeriksaan sewenang-wenang, kita nggak usah ladenin, teman-teman ya, nggak usah ladenin. Kalau lu ladenin, lu bodoh, lu makin diperas, makin diintimidasi, makin dihabisin nanti, teman-teman ya. Karena kita tahu pemeriksaan adalah upaya atau tindakan di ranah publik yang bersifat memaksa. Oleh karena itu, semua harus dilakukan berdasarkan hukum acara pemeriksaan yang berlaku. Dengan Iya ya, jadi pemeriksaan pajak adalah sesuatu yang bersifat memaksa, nggak sembarangan ya. Lu nggak bisa bilang gue tidak mau diperiksa, nggak bisa ya. Nah, karena dia bersifat memaksa, maka ada hukumnya, ada tata caranya. Maka kedua belah pihak harus mengikuti tata cara pemeriksaan yang sudah diatur oleh hukum, oleh undang-undang, termasuk Per 7 tadi ya. demikian, permintaan buku, dokumen, dan catatan yang disampaikan oleh tim pemeriksa KPP Madya Jakarta Pusat adalah permintaan buku, dokumen, dan catatan yang tidak berdasarkan kewenangan. Dan oleh karena itu, klien kami menganggap pemeriksaan ini termasuk dalam klasifikasi pemeriksaan liar. Oleh karena itu, klien Ya, ini adalah pemeriksaan liar, pemeriksaan yang sewenang-wenang. Oleh karena itu, kita nggak usah ikutin prosedurnya. Bukan nggak usah ikutin prosedurnya, dia sendiri sudah melanggar prosedur. Kalau dia sudah melanggar prosedur, maka sudah cacat. Kalau sudah cacat, kita nggak usah ikutin lagi. Nanti kita ketemu di pengadilan. Kita gugat di pengadilan gitu, teman-teman ya. kami tidak akan memberikan buku, dokumen, dan catatan karena memang dasar kewenangan tim pemeriksa belum dapat dibuktikan terlebih dahulu. Apabila rekan-rekan ingin melihat permintaan buku, dokumen, dan catatan, rekan-rekan Ini Oktober ya, sekarang sudah Februari ya, sudah jauh sekali. bisa melihatnya di layar rekan-rekan. Dengan demikian, tentu ini menjadi dasar bagi kami untuk menempuh upaya hukum gugatan berikutnya, selain daripada upaya hukum gugatan yang sebelumnya yang sudah kami sampaikan terhadap SP2L. Dan ini menjadi gugatan yang kedua terhadap permintaan buku, dokumen, dan catatan karena tim pemeriksa tidak punya dasar kewenangan. Apabila rekan-rekan mempunyai wajib pajak atau apabila rekan-rekan mengalami kasus atau persoalan yang kurang lebih sama atau mirip, di mana tim pemeriksa tidak bisa menunjukkan dasar kewenangan dan juga tidak transparan dalam pemeriksaan, rekan-rekan bisa berkonsultasi lebih lanjut untuk menempuh upaya hukum yang diperlukan kemudian. Apabila rekan-rekan berpendapat video ini Oke, gitu teman-teman ya. Jadi diduga pemeriksa itu berlaku sewenang-wenang, bertindak sewenang-wenang, suka-suka hati dia. Ketika kita diperiksa, kita harus comply, kita harus patuh, kita harus berikan apapun yang dia minta. Tetapi ketika berbalik, kita yang meminta data dari dia, dia tidak mau kasih. Padahal yang kita minta itu bukan data pribadi. Yang kita minta itu adalah dasar kewenangan. Surat perintah pemeriksaannya mana? Itu kan
Itu barang pasti ada, tapi dia tidak mau kasih. Kenapa nggak mau kasih? Karena dia merasa berkuasa, dia merasa sombong, merasa arogan. Dia merasa, "Lah, kan lu yang gue diperiksa, ada di tangan gue nih pistol nih. Masa gue yang di BAP sama lu, maksudnya lu yang di BAP sama gue?" Kira-kira seperti itu ya. Pola pikir kekuasaan dan arogansi seperti ini harus dilawan teman-teman ya. Kalau nggak dilawan, kita digencet, kita yang diperas, kita yang diintimidasi gitu ya. Nah, kalau gue sih langsung gue gugat ke pengadilan. Jadi gue sudah tidak ada basa-basi lagi kali-kali beberapa waktu terakhir ini ketika ada surat dan gue tanggapi satu kali dia tidak balas, dua kali dia tidak balas, langsung masuk ke pengadilan. Dan akhirnya kita bisa lihat teman-teman ya, kita bisa lihat di pengadilan yang datangnya orang-orang nggak jelas, nggak bisa kasih argumen, mesti dibantu sama hakim, mesti minta hakim jadi juru bicara mereka, harus disusuin sama hakim. Akibatnya bodoh-bodoh orang-orangnya gitu loh, di Wakanda maksud gua ya. Pada bodoh-bodoh, nggak bisa berargumen secara hukum, kan dibantuin sama hakim gitu loh. Hakim kan pinter. Jadi hakim masih menghantam gua, bantuin mereka, mereka jadi duduk diam aja. Akhirnya kan jadi nggak belajar gitu kan. Nah, jadi ujung-ujungnya adalah mereka akan kehilangan legitimasi atau apa istilahnya ya. Kehilangan trust, kehilangan kepercayaan dari publik. Oh begini, sebangsat itu ya para perilaku oknum-oknum ini gitu loh. Masa lu tidak mau patuhi perintah undang-undang, patuhi perintah bos lu loh, bosnya Dirjen Pajak loh, yang bikin aturan harus direkam. Kenapa lu tidak mau merekam? Masa bos lu nggak dipatuhin? Kalau bosnya aja nggak dipatuhin, gimana dengan kita-kita? Gitu kan teman-teman? Jadi apalagi dengan adanya PMK 15 2025 ya, semakin kacau balau, semakin gila. Nah, tetapi menurut gue itu hal yang bagus ya, karena semakin terbuka peluang untuk negosiasi, terbuka peluang untuk kita kasih uang suap, ya nggak apa-apa lah ya. Di negeri Konoha itu kan kita boleh menyuap. Supaya apa? Supaya nggak usah ribut ke pengadilan, nggak usah. Kita kasih duit aja ya, kasih duit, gue happy, lu happy, pajak juga mungkin dapat sebagiannya ya, semua orang happy gitu teman-teman ya. Dan nanti kita akan bongkar PMK 15 di video berikutnya. Oke, sampai jumpa, semoga terbantu.